Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam renungan Embun Surgawi. Mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Kami terus berdoa, biarlah kita semua dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema jaminan hidup orang percaya. Terambil di dalam kitab Efesus pasal yang pertama ayatnya yang ketiga. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Berkat rohani di dalam surga. Jaminan hidup orang percaya, yaitu kalau kita menjadi orang yang percaya itu apa jaminannya? Kita bisa melihat di dalam keadaan, situasi, di dalam kehidupan kita. Berbagai upaya, usaha dilakukan orang yang mencari kebahagiaan dan mencari kedamaian. Bahkan tidak sedikit orang yang rela mengorbankan apa saja untuk mengejar kekayaan, kedudukan, popularitas, pendidikan, dan apapun yang ia kejar, semua adalah untuk kebutuhan secara dunia. Mereka bisa pintar, bisa cerdas, bisa bahagia dengan semuanya itu. Faktanya tidak demikian. Banyak orang yang sudah mapan, bahkan punya segalanya, namun hidupnya kosong, stres, depresi. Itulah yang dirasakan. Karena apa yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Di dalam Tuhan ada jaminan kebahagiaan, kedamaian yang sejati. Jaminan hidup orang percaya adalah keselamatan. Apa yang menjadi jaminan di saat ada orang sakit keluarganya, pasti diminta untuk tanda tangan. Siapa yang menjamin? Siapa yang bertanggung jawab ini? Itulah jaminan kalau orang yang akan diambil tindakan. Tetapi bagaimana dan apa jaminan hidup orang percaya? Kalau kita percaya kepada Tuhan, apa sih jaminannya? Yang pertama, apa yang menjadi jaminan hidup orang percaya adalah keselamatan. Tuhan memberikan jaminan kepada orang yang percaya kepadanya, yaitu keselamatan. Keselamatan ada hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 4 ayatnya yang ke-12 dikatakan demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita mendapat jaminan keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberikan jaminan agar kita selamat. Apa yang menjadi jaminan orang percaya? Yang kedua adalah penebusan. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan, kasih dan karunia-Nya. Jaminan pengampunan, penebusan. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Kita diampuni atas setiap dosa, bukan kita yang dihukum. Jaminan yang ketiga adalah
Jaminan orang percaya adalah Tuhan Yesus sendiri. Dialah Yesus Juru Selamat yang menjadi jaminan hidup kita. Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Di dalam Ibrani 7 ayatnya yang ke-22. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yesus menjadi jaminan sebagai Juru Selamat. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Mari kita akan tinggalkan cara hidup yang tidak benar dengan bertobat, berbalik kepadanya, sehingga kita mendapatkan jaminan yang penuh dalam hidup kita melalui keselamatan, penebusan oleh Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Juru Selamat kita. Di dalam Tuhan Yesus kita mendapat jaminan yang pasti. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.